Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Aulia Prima Karisma Putra SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Sebelumnya, perkenalkan saya Rifan Yulianti dengan NIM 2307010192 dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil pembahasan artikel saya yang berjudul Peran Literasi Digital dalam Memerangi Hoaks dan Meningkatkan Kesadaran Sosial di Era Digital. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, alasan ilmiah yang melatar belakangi mengangkat topik artikel. Yang kedua, tujuan dan urgensi topik dalam artikel. Yang ketiga, keunikan atau kebaruan artikel dibandingkan dengan artikel sejenis. Yang keempat, hasil dan pembahasan artikel. Dan yang terakhir, temuan menarik setelah menulis artikel. Baik, yang pertama latar belakang pemilihan topik artikel. Yang pertama yaitu maraknya penyebaran hoaks. Informasi palsu semakin banyak beredar di media sosial. Hoaks memicu keresahan, polarisasi sosial, bahkan konflik. Dan kedua, rendahnya literasi digital di masyarakat. Banyak masyarakat yang belum mampu membedakan informasi valid dan menyesatkan. Yang keempat, tantangan sosial era digital. Hoaks juga menghambat solidaritas sosial dan empati antar warga digital. Dan yang terakhir, relevansi akademik dan sosial. Topik ini penting dikaji karena menyangkut penguatan karakter dan kesadaran kritis masyarakat, relevan dengan pendidikan, kebijakan publik, dan perkembangan teknologi informasi. Baik, yang selanjutnya tujuan penulisan artikel. Di sini tujuan penulisan artikel yaitu yang pertama, mengkaji pentingnya literasi digital di era informasi. Untuk memahami bagaimana literasi digital berperan dalam membentuk masyarakat yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menerima serta menyebarkan informasi digital. Yang kedua, menganalisis dampak hoaks terhadap kesadaran sosial. Untuk mengungkap bagaimana hoaks tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak relasi sosial dan solidaritas masyarakat digital. Dan yang ketiga, menawarkan strategi peningkatan literasi digital, memberikan solusi edukatif berupa pendekatan-pendekatan praktis dalam meningkatkan literasi digital, baik melalui pendidikan formal, kampanye sosial, maupun peran komunitas digital. Terakhir, mendorong peran aktif mahasiswa dan masyarakat, menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab sosial, terutama dari kalangan generasi muda sebagai agen perubahan dan melawan hoaks dan membangun masyarakat digital yang sehat. Dan yang selanjutnya yaitu urgensi penulisan topik ini. Yang pertama, meningkatkan volume hoaks di platform digital. Hoaks berkembang sangat cepat melalui media sosial dan aplikasi pesan instan. Kondisi ini menjadi ancaman nyata terhadap stabilitas sosial dan kepercayaan publik. Dan yang kedua, minimnya kemampuan literasi digital masyarakat. Masih banyak orang yang belum mampu mengevaluasi sumber informasi dengan baik. Ini memperparah penyebaran hoaks dan memperbesar potensi konflik sosial. Dan yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang etika digital. Masyarakat masih minim kesadaran etis saat berinteraksi di ruang digital, seperti menyebarkan informasi tanpa memverifikasi. Dan yang terakhir, kebutuhan akan edukasi berkelanjutan. Perlu upaya sistematis dari dunia pendidikan, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan kapasitas digital masyarakat secara berkelanjutan. Baik, yang selanjutnya ya ada keunikan dan kebaruan artikel. Di sini ada yang pertama, fokus ganda literasi digital dan kesadaran sosial. Tidak hanya membahas artikel digital untuk melawan hoaks, tetapi juga mengartikannya langsung dengan peningkatan kesadaran sosial masyarakat. Hal ini jarang dibahas secara terintegrasi dalam artikel lain. Dan yang kedua, pendekatan solutif dan kontekstual. Artikel ini menyajikan solusi nyata dan aplikatif, seperti pentingnya peran lembaga pendidikan, komunitas digital, dan media massa dalam mengedukasi masyarakat, bukan hanya menjelaskan masalah. Dan yang ketiga, menekankan peran individu sebagai agen perubahan. Artikel ini mengajak pembaca, khususnya mahasiswa, berperan aktif dan bertanggung jawab dalam melawan hoaks, bukan hanya sebagai konsumen informasi. Yang keempat, bahan aktual dan relevan dengan perkembangan media sosial. Artikel ini menyesuaikan dengan fenomena terkini seperti viralnya hoaks di TikTok, WhatsApp, atau di Twitter, sehingga lebih kontekstual dan mudah dipahami generasi digital.
Dan yang terakhir, memperkuat kaitannya dengan tujuan pendidikan karakter, dikaitkan dengan pembentukan karakter masyarakat digital yang cerdas, etis, dan peduli. Memperluas makna literasi digital tidak hanya sebagai kemampuan teknis, tetapi juga nilai-nilai moral. Baik, materi selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, literasi digital sebagai alat pencegah penyebaran hoaks. Penelitian ini menunjukkan bahwa literasi digital berperan penting dalam mencegah penyebaran hoaks. Individu dengan literasi digital yang tinggi mampu mengenali ciri-ciri informasi palsu, seperti judul sensasional dan kurangnya sumber terpercaya. Mereka cenderung melakukan verifikasi fakta sebelum menyebarkan informasi, sehingga mengurangi penyebaran hoaks di media sosial. Selain kemampuan teknis, literasi digital juga membentuk pola pikir kritis yang membantu masyarakat memahami tujuan dan dampak pesan yang diterima. Yang kedua, literasi digital mendorong kesadaran sosial dan partisipasi kritis. Literasi digital tidak hanya melindungi dari hoaks, tetapi juga mendorong kesadaran sosial dan partisipasi aktif. Generasi muda yang memiliki literasi digital tinggi lebih peka terhadap isu sosial dan menggunakan media sosial untuk menyuarakan pendapat. Mereka mampu memilih informasi dengan baik dan mengedepankan etika dan komunikasi di dunia digital, sehingga membantu membangun masyarakat yang sadar dan bertanggung jawab secara emosional. Dan yang ketiga, strategi peningkatan literasi digital masyarakat. Untuk memperkuat literasi digital dibutuhkannya strategi terpadu, seperti integrasi literasi digital dalam pendidikan formal, pemberdayaan komunitas lokal, serta kampanye edukasi di media sosial yang kreatif. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, media, dan masyarakat sipil menjadi kunci sukses dalam implementasi program literasi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Evaluasi rutin juga diperlukan agar program terus berkembang dan menyesuaikan dengan perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Materi selanjutnya yaitu temuan menarik artikel. Yang pertama, literasi digital sangat berperan dalam kemampuan masyarakat mengenali hoaks. Artikel ini menunjukkan bahwa individu dengan literasi digital tinggi mampu memverifikasi informasi secara kritis, sehingga tidak mudah terjebak dan menyebarkan berita palsu. Yang kedua, mahasiswa sebagai kelompok dengan literasi digital lebih baik, cenderung bersikap lebih kritis dan analitis terhadap informasi yang diterima. Yang ketiga, hoaks sering menggunakan judul provokatif dan narasi emosional untuk mempengaruhi persepsi masyarakat. Dan yang keempat, literasi digital tidak hanya mencegah hoaks, tetapi juga meningkatkan kesadaran sosial dan partisipasi aktif masyarakat. Yang terakhir, strategi peningkatan literasi digital yang efektif melibatkan pendidikan formal, pemberdayaan komunitas, kampanye media sosial, dan kolaborasi multisektor untuk menciptakan masyarakat yang kritis dan bertanggung jawab di dunia digital. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.